telah berkali-kali menyampaikan di dalam firman-Nya, "Faqad fazal muttaqun." Sungguh-sungguh akan mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ingin mendapatkan derajat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin agar kita sebagai hamba Allah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, hanya hamba-hamba Allah lah yang senantiasa mau berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk menyembahnya, untuk mengabdinya, dan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang sebatas rutinitas yang kita ketahui, terutama dalam hal menjalankan sholat lima waktu, tapi mudah-mudahan segala macam aktivitas kita, kegiatan kita adalah menunjukkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita, tentunya bukan semata-mata atas kemampuan dan kesadaran kita, namun hakikatnya kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan dan aktivitas kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, wa ammal ibadatu, adapun ibadah, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, segala sesuatu yang Allah menyukainya, wa yardahu, dan yang Allah meridhoinya. Kadang-kadang dalam pandangan kita itu baik, namun belum tentu Allah meridhoinya. Inilah pentingnya kita memahami akan nilai-nilai agama dan senantiasa belajar dan terus belajar menggali akan ilmu-ilmu Allah yang telah Allah sampaikan baik di dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterbatasan yang dimiliki oleh hamba Allah, yaitu kita sebagai manusia biasa, inilah yang kemudian barangkali menghalangi kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan dan kemuliaan doa. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah pangkalnya atau pokoknya ibadah. Sehingga ketika kita menjalankan sholat yang kita mulai dengan takbiratul ihram, yang kemudian doa iftitah, itu adalah semuanya ada doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga setelah selesai ba'da salam kita pun masih dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa bagi kita semuanya, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad ar-rahman ayyama tad'u fala
Ar-Rahman, dengan nama-nama mana saja kamu berdoa, falahul asmaul husna. Disitulah ada nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim sebanyak 99. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahumullah, bagaimana caranya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada etikanya. Bagaimana kita cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali kalau kita lihat dari sisi fikih, dalam usul fikih, bahwa kalimat doa itu adalah perintah. Artinya kita memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan kita, agar memenuhi atau mengabulkan permintaan kita ataupun permohonan kita yang secara etika selayaknya kita tidak pantas untuk menyeru Allah memenuhi apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, para ulama ahli fikih mengatakan doa adalah tolabul fikih minal adna ilal aqrab, permohonan sesuatu dari yang lebih rendah tingkatannya kepada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bagi kita agar bagaimana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Karena menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya terbebas dari hadas. Artinya beliau senantiasa menjaga kesuciannya. Dengan kesucian itulah maka membekas di dalam hati sanubarinya, di dalam pikirannya dan dalam perbuatannya, menjaga agar terbebaskan dari hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dimulai dengan memuji Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah yang artinya adalah maha suci Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak ada ilah, tidak ada yang pantas diibadahi atau disembah kecuali Allah yang maha besar. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, cara berdoa yang ketiga yaitu mustaqbilal qiblati, yaitu menghadap ke kiblat. Tentunya dalam hal ini kiblat umat Islam adalah Ka'bah, Baitul Ma'mur atau juga disebut dengan Baitul Atiq, tempat di sana rumah Allah yang pertama kali Allah bangun, yang pertama kali Allah dirikan sebagai tempat sujud dan tempat ibadahnya para malaikat, yang kemudian dilanjutkan oleh manusia. Inna awwala baiti wa wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumahku, kata Allah, awwala baiti wa wudi'a lin-nasi, yang aku sediakan untuk manusia. Dalam hal ini untuk beribadah di Bakkah mubarakah, di Bakkah atau Makkah al-mubarakah yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu, manakala kita berdoa kepada Allah, hendaklah untuk menghadap ke kiblat. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahumullah, yang ketiga, etika kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memerangkan suara. Ud'u tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Allah
tadarruan dengan penuh rendah diri, wa khufyanan dan perasaan cemas atau harapan takut bahwa doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, namun kita harus memiliki kekuatan bahwa doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat suatu hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa di tempat yang sunyi yang kemudian sambil meneteskan air mata. Artinya doa itu harus tadarruan wa khufyan. Wa dzakarallahu khaliyan fa fadhal 'ain. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, etika dalam berdoa yaitu dengan penuh harapan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah atau kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan. Inilah yang manakala di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, ketika kita berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah mendengarkan, Allah mengabulkan atas permintaan doa-doa kita karena penuh dengan keyakinan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, arti jamaah Jumat rahimakumullah, cara atau etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, kapan waktu-waktu yang mustajabah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk memohon dan berdoa padanya? Yang pertama adalah saat wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan wukuf di Arafah hanya 1 hari, yaitu min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar atau waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Disitulah ketika kita bagi yang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk bercanda, bukan untuk saling mengenal dan lain sebagainya, mencari teman dan lain sebagainya, tetapi di situ adalah untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat atas segala perbuatan kita, yang kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedang menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimakumullah, waktu yang mustajabah yang kedua kata Rasulullah SAW, fi yaumir Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Oleh sebab itu, Ramadan yang telah lalu yang kita laksanakan, manakala kita tahu bahwa di ayyamun min syahri Ramadan, disitulah hari-hari di mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Tentunya kita akan banyak berdoa di saat bulan Ramadan itu, dan untuk sedikit banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kemudian ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga waktu-waktu yang mustajabah di dalam kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, hari yang istimewa yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kenapa disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari dalam satu minggu ini? Sebab di hari Jumat banyak sekali kisah-kisah yang telah Allah sebutkan
di dalam Al-Quran maupun di dalam Qasasul Anbiya bahwa hari Jumat adalah hari di mana diciptakannya Adam alaihissalam, hari di mana dimasukkannya Nabiullah Adam alaihissalam ke surga, dan hari di mana waktu khubita Adam minal jannah ila dunia, dikeluarkannya Adam dari surga ke dunia. Dan di hari Jumat itulah juga diciptakannya dunia ini, dan di hari Jumat itulah kemudian nanti yaumul qiyamah akan terjadi. Oleh sebab itu hari Jumat para ulama ada yang mengatakan aid, termasuk salah satu aid bagi umat Islam. Maka jelas dalam perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam Quran surat Al-Mu'minun maupun surat Al-Jum'ah dikatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Apabila telah diseru atau dipanggil idza nudiya lis-sholat untuk melaksanakan sholat min yaumil jum'ati pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, dan bersegeralah untuk mengingat Allah, menuju Allah, ke masjid, melaksanakan sholat Jumat, wadarul baik, dan tinggalkanlah jual beli atau bisnis, dagang dan lain sebagainya yang pada saat itu menjadi momen yang penting, bahwa kebanyakan di tanah Makkah di sana, di tanah di mana diturunkannya agama Islam maupun di Madinah, di Jazirah Arab, kebiasaan melaksanakan adalah al-baik ataupun jual beli. Maka segala macam aktivitas yang berkaitan dengan keduniaan untuk segera ditinggalkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati, bersegeralah untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, yang keempat, waktu-waktu yang mustajabah di dalam kita melaksanakan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud di dalam sholat, baik dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dijalani, kemudian ditambah dengan doa yang lain, ataupun dengan doa subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, dan kemudian ditambah dengan doa-doa yang lain yang kita kehendaki, yang tentunya dilaksanakan pada saat kita sholat sendirian. Kemudian ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, yang kelima, waktu yang mustajabah dalam kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bainal adani wal iqamati, ada waktu jeda antara adzan dan iqamah. Oleh sebab itulah mari kita bersama-sama, kita telah mendengarkan bahwa doa memiliki peranan yang sangat penting, memiliki keutamaan dan kemuliaan di dalam keseharian kita, dan sudah kami sampaikan tentang waktu-waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya, dan kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang dinanti-nantikan oleh Allah, dan yang dimuliakan dalam bentuk kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani ba'iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul muta'ali 'anil musyarakati lisya'il wal bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qarar. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, pada khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa a'ti sayyatan hasanatan tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di lingkungan kerja kita, di lingkungan aktivitas kita, maka tanamkan rasa ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa atbi'is sayyi'atan hasanatan, ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, tamhuha, niscaya akan menghapuskannya. Jadi penghapus dosa adalah berupa amal-amal kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaul, berakhlak dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Insyaallah manakala kita baik dengan sesama manusia, pasti akan senantiasa diingat akan kebaikannya, dan teman-teman kita, sahabat kita akan cinta senang kepada kita dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita sungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat wa ghafiril dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslah ummat Muhammad, Allahumma ij'al baladana Indonesia hadhihi baladatan thayyibatan aminatan mutmainnatan tajri biha aqdamuka wa sunnat rasulika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anzilna an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wadkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah wallahu ya'lamu